Perusahaan SpaceX milik Elon Musk ini kan IPO kemarin ya, dan banyak para investor itu berebutan untuk membeli sahamnya dan investasi ke perusahaan SpaceX milik Elon Musk ini. Orang melihat alasan para investor itu tertarik untuk investasi di SpaceX itu ya karena perusahaannya bagus, laporan keuangannya itu sangat bagus sekali, laba bersihnya itu konsisten tumbuh, arus kas operasionalnya itu positif, rasio hutangnya itu sangat rendah sekali, dan pengembalian ekuitasnya itu sangat tinggi sekali, dan bahkan kesehatan likuiditasnya yang bisa menjamin terhadap kelancaran operasional hariannya. Ya, itu memang benar, tapi itu merupakan alasan kecil bagi para investor untuk investasi ke SpaceX ini. Karena dibalik itu semua ada alasan yang menurut saya ini merupakan alasan utama bagi mereka. Kenapa mereka tuh investasi ke SpaceX? Dan di video saya kemarin saya tuh sempat bahas mengenai ini. Cuman di sana itu saya nyebutkan 3. Di antara alasan sebenarnya para investor itu ya karena SpaceX ini bukan sekedar perusahaan roket saja. Kemudian alasan yang kedua ya karena SpaceX itu perusahaan monopoli yang sangat sulit untuk ditandingi, dan bahkan alasan mereka tuh karena adanya Starlink di belakang SpaceX itu sendiri yang menjadi mesin uang yang sebenarnya dalam sebuah perusahaan ini. Nah, itu cuma 3. Ada sisa 2 alasan lagi yang menurut saya ini merupakan alasan juga penting kenapa para investor itu sangat tertarik untuk investasi ke SpaceX ini. Jadi saya harap kepada kalian semua untuk menonton video ini sampai akhir karena ini sangat menarik sekali. Dan bagi kalian masih belum nonton part 1-nya, tonton part 1-nya sekarang dulu. Salah satu alasan penting kenapa para investor itu sangat tertarik investasi ke SpaceX itu karena adanya proyek Starship. Ya, suatu proyek yang mana jika misalkan proyek ini berhasil, dampaknya ini tidak hanya mengubah SpaceX, tetapi bisa berpotensi mengubah arah peradaban manusia ke depannya. Jika misalkan Starlink adalah mesin uang SpaceX, maka Starship ini adalah mesin masa depannya. Kenapa saya bilang gitu? Karena proyek ini merupakan proyek paling ambisius, paling beresiko, sekaligus paling revolusioner yang pernah dikerjakan perusahaan tersebut. Nah, untuk memahami mengapa investor itu begitu memperhatikan Starship ini, kita tuh harus melihat bagaimana kondisi perjalanan luar angkasa saat ini. Selama puluhan tahun ya, mengirim manusia atau bahkan barang ke luar angkasa ini masih merupakan aktivitas yang sangat mahal sekali. Biaya suatu peluncuran itu bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta dolar, bayangin. Akibatnya, aktivitas luar angkasa itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, militer, atau sebuah perusahaan besar yang memiliki anggaran luar biasa besar, Pak. Nah, Elon Musk ingin mengubah keadaan itu. Elon Musk ingin merevolusi model bisnis luar angkasa ini. Dan menariknya, visi Elon Musk ini bukan sekedar membuat roket yang lebih baik, yaitu ingin membuat transportasi luar angkasa murah dan semudah penerbangan komersial. Karena itulah SpaceX itu mengembangkan yang namanya Starship. Starship ini nama roket ya, yang mana roket yang dinamai Starship dirancang sebagai roket raksasa yang sepenuhnya dapat digunakan kembali. Dan bedanya dengan roket-roket yang lain milik SpaceX ini, salah satunya kayak Falcon 9. Bedanya itu di ukuran, kapasitas, dan tujuan penggunanya. Kalau Falcon 9, ukurannya itu tinggi sekitar 70 meter. Sedangkan Starship, roket ini memiliki tinggi yang sangat tinggi sekali, sekitar 121 meter. Kemudian kapasitasnya. Kapasitas yang bisa dibawa oleh roket ini, kalau Falcon 9 itu 22 ton, sedangkan Starship itu 100 sampai 150 ton, bayangin. Ini bisa membawa berbagai manusia, banyak sekali untuk ke luar angkasa bahkan ke Mars nantinya. Dan hal yang sangat membedakan itu adalah tujuannya. Kalau Falcon 9 tujuannya itu untuk peluncuran satelit atau kargo astronot. Sedangkan Starship tujuannya tadi, misi bulan, Mars dengan muatan yang sangat besar sekali. Jadi jika misalkan Falcon 9 itu sudah berhasil menurunkan biaya peluncuran secara drastis, maka Starship itu diharapkan mampu menurunkannya jauh lebih besar lagi karena kapasitasnya nanti itu sangat banyak dan bisa membawa bukan hanya 1-2 manusia saja, bukan para astronot saja, tapi manusia dan masyarakat lainnya. Jika misalkan roket ini mau disamakan pesawat ya, coba bayangkan gini, misalkan ada sebuah pesawat yang harus dibuat baru setiap kali terbang, maka akibatnya apa? Harga tiket itu pasti akan sangat mahal. Namun karena pesawat sekarang, komersial sekarang itu dapat digunakan berulang-ulang kali, maka biaya perjalanan itu menjadi jauh lebih murah. Nah, logika yang sama ini diterapkan pada Starship, Pak.
Semakin sering roket digunakan kembali, semakin rendah biaya setiap peluncuran ini. Dan semakin rendah biaya peluncuran tadi. Dan semakin rendah biaya peluncurannya, maka semakin banyak aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan di luar angkasa suatu saat. Nah, disinilah investor itu mulai melihat peluang yang sangat besar. Karena jika misalkan biaya menuju luar angkasa ini turun drastis, maka industri-industri baru itu bisa bermunculan nanti. Misalnya kayak perawisata luar angkasa, pembangunan stasiun luar angkasa komersial, pabrik di orbit bumi, penambangan asteroid, pengiriman kargo antar planet, pembangunan koloni manusia di bulan dan di Mars. Hari ini semua itu terdengar seperti kayak cerita fiksi ilmiah kan. Cuman dalam sejarah banyak industri besar itu juga pernah dianggap mustahil, Pak. Coba kita lihat ke belakang pada awal abad ke-20. Banyak orang itu menganggap mobil itu hanya mainan orang kaya saja. Internet pada tahun 1990-an itu juga dianggap sebagai hal yang tidak terlalu penting bagi kehidupan kita. Namun beberapa dekade kemudian sampai detik saat ini, kedua teknologi tersebut itu mengubah dunia menjadi kebutuhan dasar manusia sekarang. Hal ini itu sama dengan SpaceX. Investor yang membeli saham SpaceX ini tidak hanya melihat kondisi perusahaan saat ini, tidak hanya melihat dari segi laporan keuangannya karena laba bersihnya terus meningkat, rasio utangnya itu sangat rendah sekali dan sebagainya. Enggak, mereka itu paham betul terhadap sejarah, Pak. Mereka itu juga membayangkan dunia 20, 30 atau bahkan 50 tahun ke depannya, Pak. Jika suatu hari nanti ekonomi luar angkasa ini benar-benar berkembang, maka SpaceX lah yang berpotensi menjadi salah satu pemain terbesar yang mengendalikan infrastruktur utamanya. Kurang lebih seperti kayak perusahaan kereta api pada era revolusi industri atau perusahaan minyak pada abad ke-20. Mereka tidak hanya menjual produk, mereka membangun infrastruktur yang memungkinkan ekonomi tumbuh pesat. Dan itulah yang sedang dicoba oleh SpaceX ini. Namun, ketika saya teliti lebih dalam lagi ya, ada satu faktor lain yang membuat menjadi alasan para investor itu semakin yakin terhadap perusahaan ini. Bukan teknologinya, bukan roketnya, melainkan sosok yang berdiri di belakang semua ini. Karena sepanjang bisnis modern, hanya sedikit sekali orang yang berhasil mengubah begitu banyak industri sekaligus. Dan nama orang itu adalah Elon Musk. 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 How awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time. Ya, bagi yang sudah pengalaman dalam dunia investasi ya. Di dalam dunia investasi, biasanya nilai sebuah perusahaan itu dihitung dari aset, pendapatan, laba, teknologi atau bahkan pangsa pasarnya. Namun dalam kasus SpaceX, ada satu faktor yang sulit dihitung dengan angka, Pak. Faktor itu adalah Elon Musk. Bagi banyak investor, Elon Musk ini bukan hanya seorang CEO. Ia itu dianggap sebagai salah satu inovator paling berpengaruh di era modern. Mengapa? Ya karena rekam jejaknya ini menunjukkan bahwa itu berulang kali berhasil memasuki industri yang dianggap sulit. Kemudian mengubah aturan permainnya. Ketika dulu banyak orang itu masih menganggap kendaraan listrik itu tidak akan mampu bersaing dengan mobil berbahan bakar mesin. Elon Musk itu membangun Tesla menjadi salah satu perusahaan otomotif paling berharga di dunia. Ketika industri luar angkasa didominasi pemerintah atau bahkan kontraktor lama, ia tuh membangun SpaceX hingga menjadi pemimpin pasar peluncuran roket komersial untuk detik saat ini. Ketika internet satelit dianggap terlalu mahal dan tidak praktis sama sekali, Elon Musk membangun Starlink yang kini melayani jutaan pelanggan di berbagai belahan dunia, kapanpun dan dimanapun. Nah inilah yang membuat banyak investor itu memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap dirinya. Mereka tidak hanya melihat apa yang sudah berhasil Elon Musk lakukan, mereka juga melihat pola di mana Elon Musk seringkali memilih proyek yang tampak mustahil, lalu perlahan mengubahnya menjadi kenyataan dan sangat mudah sekali dicerna oleh akal. Tentu saja tidak semua proyek berhasil. Namun dalam dunia investasi, seringkali satu keberhasilan besar saja itu sudah cukup untuk menutupi banyak kegagalan mereka. Karena itu, sebagian investor itu menganggap Elon Musk ini sebagai semacam kayak mesin inovasi lah. Selama ia masih memimpin dan terlihat aktif dalam SpaceX, mereka percaya perusahaan ini akan terus mengejar peluang-peluang besar yang mungkin tidak berani diambil perusahaan lain. Namun, pengaruh Elon Musk ini tidak hanya berasal dari kemampuan membangun teknologi saja, Pak. Ia itu juga memiliki kemampuan menarik perhatian dunia. Yang mana ketika kita lihat sosial media, tentu media internasional, setiap peluncuran roket SpaceX itu menjadi berita internasional. Setiap perkembangan Starship itu sering dibahas oleh media global. Dan bahkan setiap pernyataan di media sosial itu dapat mempengaruhi persepsi pasar. Dan dalam dunia bisnis modern ya, perhatian publik itu sekarang adalah aset yang sangat berharga sekali. Uang
itu kurang berharga ketika sebuah perhatian dan atensi masyarakat itu sudah didapat. Dan bahkan Elon Musk sudah memiliki kedua-duanya ini. Cuman dari berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Elon Musk tadi, tentu dibalik semua itu semua pasti ada risiko yang melekat pada kelebihannya tadi. Karena gini, semakin besar para seorang dalam sebuah perusahaan, semakin besar pula ketergantungan perusahaan tersebut pada orang itu. Jadi investor itu harus mempertimbangkan pertanyaan penting. Apakah kesuksesan SpaceX ini berasal dari sistem yang kuat atau cuma terlalu bergantung pada satu individu. Dan ingat, pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena proyek-proyek yang sedang dikerjakan SpaceX itu sangat besar sekali, kompleks dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diwujudkan. Jadi kalau misalkan suatu saat misalkan Elon Musk itu berhenti menjadi CEO, apakah SpaceX ini tetap menjalankan misi jangka panjangnya tadi atau malah berhenti di tengah jalan? Dan itu merupakan hal yang perlu dipahami oleh para investor. Kemudian di samping itu yang menjadi risiko dari Elon Musk ini yaitu soal gaya kepemimpinan Elon Musk yang agresif dan sering kontroversial. Ini juga dapat menciptakan ketidakpastian sebuah perusahaan yang dia pimpin nantinya. Karena suatu keputusan besar ya, satu konflik politik atau satu kegagalan proyek itu dapat mempengaruhi persepsi pasar terhadap perusahaannya. Artinya meskipun Elon Musk itu adalah salah satu alasan utama investor tertarik pada SpaceX, ia juga menjadi salah satu sumber risiko yang harus diperhitungkan. Dan inilah bagian yang sering terlupakan ketika euforia IPO ini sedang tinggi, Pak. Banyak orang itu hanya melihat peluang, sedikit yang memperlihatkan sebuah resikonya. Padahal dalam dunia investasi ya, semakin besar potensi keuntungannya, biasanya semakin besar pula risiko yang menyertainya. Karena itulah sebelum menganggap SpaceX ini sebagai investasi sempurna, kita perlu melihat sisi lainnya juga. Dan ini sangat penting untuk dipelajari bagi kalian yang pengen membeli saham SpaceX. Jadi kesimpulannya ya, ketika kita melihat SpaceX hari ini, kita tuh sebenarnya sedang melihat dua hal sekaligus. Di satu sisi kita melihat perusahaan yang mungkin sedang membangun fondasi ekonomi luar angkasa masa depan. Perusahaan yang mengubah industri roket, membangun jaringan internet global melalui Starlink, dan mencoba membuat manusia menjadi spesies antar planet. Namun di sisi yang lain, kita juga melihat perusahaan yang menghadapi tantangan teknologi, Pak. Persaingan regulasi dan ekspektasi pasar yang luar biasa besar sekali. Nah, inilah mengapa IPO SpaceX itu menjadi begitu menarik. Karena investor itu tidak hanya sedang membeli sebuah perusahaan saja, mereka sedang bertaruh pada sebuah visi besar tentang masa depan. Dan seperti semua taruhan dalam sejarah ini, hasil akhirnya itu masih belum diketahui pastinya seperti apa. Apakah untung atau buntung? Jadi pertanyaan pamungkasnya hari ini, apakah SpaceX itu akan menjadi perusahaan yang mendominasi ekonomi luar angkasa abad ke-21 nantinya? Atau akankah ekspektasi yang terlalu tinggi itu justru menjadi tantangan terbesarnya terutama bagi para investor? Jadi itu mungkin pembahasan kali ini. Berikan punya opini dan pendapat, kritik bahkan share di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.